Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, teman-teman dimanapun berada. Seperti janji Ulun kemarin, hari ini Ulun coba bikin tutorial sederhana bagaimana menggunakan software editing video yang bernama Wondershare Filmora atau biasa kita sebut Filmora. Nah, jadi seperti kebiasaan, kalau mau kita pakai softwarenya pasti harus diinstal dulu. Nah, biasanya kalau sudah terinstall akan ada tampilan icon di desktop seperti ini, Wondershare Filmora. Untuk seri yang ulun pakai ini Wondershare Filmora versi 10 atau versi X. Jadi kalau sudah terinstall bisa kita buka langsung aplikasinya. Nanti akan tampil seperti ini. Tunggu sampai selesai loadingnya. Terus akan muncul menu atau jendela seperti ini. Nah, di sini ada opsi pemilihan ukuran video yang mau kita buat. Jadi misalkan mau bikin dengan skala 1:1 seperti postingan feed Instagram, berarti pilih 1:1 Instagram. Atau mau memanjang yaitu potret seperti tampilan status WhatsApp atau Instastory, pilih yang 9:16 potret. Kemudian ada yang standar broadcast 16:9, ini yang videonya melebar, memanjang. Kemudian 4:3 ini sama sebenarnya seperti tayangan di televisi, cuman skalanya cenderung berbentuk kotak. Kemudian ada sinema 21:9, ini seperti tayangan-tayangan yang bisa kita lihat kadang di bioskop. Videonya nanti skalanya jadi panjang, frame-nya kayak gitu. Nah, untuk memulai dokumen baru, kita pastikan dulu pilih aspek rasionya. Misalkan di sini ulun pilih yang 16:9, kemudian pilih new project. Nah, nanti akan muncul tampilan menu editing seperti ini. Oke, jadi ulun sedikit beri info kalau misalkan di setiap video yang ulun tampilkan itu menggunakan bahasa yang bercampur-campur, khususnya ada bahasa Banjar, yaitu kalau saya bilang ulun berarti itu sama dengan saya. Ulun itu bahasa Banjar dengan makna saya atau aku. Nah, jadi mungkin ada teman-teman yang dari luar Kalimantan Selatan yang bingung. Ini sudah terjawabkan harusnya. Oke, ini tampilan untuk editing. Ada timeline namanya. Di timeline ini ada track. Ada track untuk video dan audio. Jadi kita bisa masukkan sumber suara dan sumber video yaitu visual. Kemudian ada beberapa menu yaitu media, audio, title, transition, kemudian juga ada efek, elemen, dan split screen. Masing-masing menu ini punya fungsi yang berbeda-beda. Akan coba ulun explore satu persatu. Pertama, misal kita ingin memasukkan beberapa video atau materi yang ingin diedit, kita bisa mengimportnya di bagian tampilan yang ini. Di sini ada tulisan atau pesan yang bisa kita baca sama-sama, itu drop your video clip, image or audio here or click here to import media. Jadi kita bisa import medianya ke sini, bisa gambar, bisa video, bisa audio dan media lainnya yang support dengan aplikasi Wondershare Filmora. Jadi kita tinggal klik sekali di sini, nanti dia akan mengarahkan ke folder yang bisa kita cari di mana letak video atau materi yang mau dimasukkan. Misal, mohon maaf itu ada suara bel. Jadi kebetulan ulun lagi live dari sekolah. Kemudian kalau sudah, kita cari videonya. Misal kalau sudah ketemu videonya atau foto atau beberapa file langsung kita masukkan bisa. Misal di sini ulun coba masukkan beberapa foto. Jadi cara memilihnya kalau mau beberapa file atau media atau materi yang ingin dimasukkan, bisa Bapak Ibu sekalian tekan kontrol di keyboard lalu tahan, lalu pilih objek-objek tertentu yang ingin dimasukkan. Ini ulun ambil sampel aja lah. Nah, misal seperti ini ada video, ulun masukkan video, ada foto, ulun masukkan foto. Nah, kalau sudah terpilih beberapa media atau file yang ingin dimasukkan, kita pilih open. Nanti otomatis dia akan mengimport ke dalam galeri dokumen project medianya di sini.
Kalau misalkan ingin latihan, sebenarnya di menu media itu sudah ada sampel video yang bisa kita download. Nah, jadi bisa kita download buat latihan. Terus juga ada beberapa sampel background warna, kemudian ada sampel green screen, ini visual effect yang sudah disediakan oleh Filmora-nya. Oke, seperti ini. Nah, misalkan sudah ada video yang ingin diedit, kita masukkan salah satu, bisa dengan cara mendrag atau menarik filenya ke dalam timeline seperti ini, terus lepaskan. Jika muncul tampilan seperti ini maksudnya adalah video yang kita masukkan atau materi yang kita masukkan, khususnya video biasanya, itu punya ukuran sendiri. Nah, sementara timelinenya ini punya standar sendiri juga. Nah, di sini Filmora cuma ingin mengkonfirmasi apakah ingin menyesuaikan dengan ukuran sumber video yang dimasukkan, atau videonya menyesuaikan dengan timeline atau dokumen dari Filmora-nya. Nah, ini kadang yang ulun pilih adalah menyesuaikan dengan project settingnya atau standar project yang ada pada Wondershare Filmora. Jadi ulun pilih yang 1920 dikali 1080 25 fps. Bedanya apa sih sebenarnya? Jadi ada dua nih, resolusinya sama nih 1920 kali 1080. Yang membedakan di ujungnya ada fps, 30 fps dan 25. Ini adalah jumlah frame per second videonya per detik. Jadi video itu adalah susunan gambar diam sebenarnya, dimana dalam tiap detik ada beberapa gambar dengan gerakan yang berbeda dan terus bersambung. Jadi misalkan videonya ada 1 menit, dalam 1 menit itu ada 60 detik. Dalam 60 detik dikalikan 25 atau 30 fps, dan tiap detik itu gambar bergeraknya makin banyak, makin bagus sebenarnya. Cuman kadang membuat ukuran videonya makin besar, kualitasnya makin bagus, cuman videonya kadang makin besar. Dan sebenarnya kalau di broadcasting atau penyiaran itu ada standarisasi sendiri untuk video-video yang dibuat. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat video dengan skala FPS yang lebih tinggi juga tidak masalah. Tapi di sini ulun rekomendasikan yang standar 25 aja biar tidak terlalu berat. Nah, ini kita pilih. Nah, nanti videonya akan masuk seperti ini. Ini bisa kita edit. Nah, ini sebenarnya video yang sudah jadi. Jadi sini ada audio track, di bawah sini ada audio, ini video. Jadi ada dua. Nah, ulun ambil contoh sederhana. Misal ini videonya mau ulun potong di bagian tertentu. Tinggal kita arahkan, ulun nyebutnya apa ya? Bagian merah ini ulun sebut keyframe dah, biar gampang. Tapi kalau pian mau nyebut penanda, silahkan juga. Jadi misalkan ulun mau menandai di bagian tertentu di menit sekian atau detik sekian, terus di bagian itu mau ulun potong, tinggal ulun klik gambar gunting atau pemotongnya ini. Nah, nanti videonya akan terpotong seperti ini, bisa dipisahkan. Jadi ini fungsinya pemotong seperti itu. Nah, kemudian mau di tempat lain juga sama, intinya ini diarahkan ke bagian tertentu terus potong sesuai keinginan kita. Nah, oke, jadi ini kembalikan ke asal. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur terpotong terus mau dikembalikan, Bapak Ibu sekalian tinggal menekan Ctrl Z untuk membatalkan atau diundo. Nah, berikutnya jika ingin memasukkan teks, misalnya ingin masukkan teks title, tinggal pilih menu title. Di sini ada title. Nah, ulun nggak tahu bilangnya apa ya, title atau title. Ada banyak stok yang disediakan oleh Wondershare Filmora. Jadi kebetulan Wondershare Filmora yang ulun install ini sudah ulun tambahkan dengan efek preset. Jadi sudah ada beberapa tambahan teks atau visual effect tulisan yang beraneka ragam. Kalau versi standarnya tidak terlalu banyak seperti ini. Cuman sebenarnya lebih ke bermanfaatan kita ketika ngedit. Kalau kita cuma mengedit video yang sederhana, tidak perlu yang terlalu bermacam-macam. Karena pada akhirnya akan membuat aplikasi ini pun menjadi agak berat karena banyak ditambahkan dengan
efek yang macam-macam tadi. Jadi misalkan ulun mau memilih opening. Nah, opening ini ditaruh di bagian awal video. Dan di sini ulun pilih pada menu openers. Jadi ada beberapa kategori yang bisa dipilih. Jadi ulun ambil sampel di bagian openers. Ulun coba pilih yang simple, misal yang ini opener 4. Nah, ini ulun taruh di atas dulu. Ulun taruh di atas track videonya. Nah, ini sudah ulun taruh. Tapi sebelum memilih dan menarik langsung ke dalam timeline, sebenarnya kita bisa mereview dulu menu yang ada di dalam file-file pada menu title. Jadi misalkan mau kita lihat dulu visualnya nanti seperti apa, tinggal kita pilih objeknya, terus kita play. Jadi kita tahu, oh efeknya nanti seperti ini atau yang lain misalkan. Kita pilih biasa aja terus play. Playnya bisa tekan play di sini atau tekan spasi. Nah, sebelum kita tarik ke dalam sini ya. Nah, tapi kalau sudah terpilih, kita tarik aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau membatalkan tinggal dipilih filenya terus hapus gitu, terus pilih yang lain baru dimasukkan, misalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Latsar, perkenalkan. Ini suaranya muncul. Kemudian karena ini ada di atas videonya, biasanya opening ini ditaruh di depan. Nah, ini kita geser dulu videonya ke belakang, diletakkan di samping openingnya. Atau kalau tidak ingin menjadi dua track seperti ini turunkan saja ke bawah. Yang penting ada space atau ruang kosong buat naruh openingnya. Seperti ini, nanti dia akan nyambung. Nah, openingnya sudah ditaruh. Terus ngeditnya gimana? Cara mengeditnya pertama bisa langsung klik di bagian tulisan atau objek di dalam template yang disediakan ini. Dengan catatan, yang bisa diedit setahu ulun cuma tulisan-tulisannya aja. Untuk aset gambar animasinya ini tidak bisa dirubah, karena ini sudah default dari template yang disediakan Filmora. Jadi misalkan bagian headline ini ulun rubah, ulun klik 2 kali. Jadi diklik 2 kali, nanti muncul tampilan format teksnya. Di sini baru kita tulis. Misal agenda 1. Merubah fontnya di mana? Di bagian atas ini. Nah, tinggal dipilih dan ukurannya di sini. Sesuaikan ukurannya. Kemudian jika ingin lebih di customize, diotak-atik, entah itu dari warna, bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan di bagian bawah ada text color. Nah, ini pilih aja warnanya, itu nanti berubah. Text space ini adalah jarak baris antar karakter huruf. Line space ini biasanya untuk beberapa baris, misalkan ada 2 baris yang bersamaan. Nah, ini kebetulan satu box teks cuma ada 1 tulisan nih, nggak bisa diatur. Jadi beda kalau misalkan ada 2 baris kayak gini. Nah, ini 2 baris ini ulun atur dengan line space. Nah, ini baru bisa berfungsi. Tapi kalau cuma 1 baris itu tidak akan berfungsi. Walaupun kelihatannya di bawahnya ada teks, tapi ini box yang berbeda dengan box teks yang di atasnya. Begitu udah. Oke, ulun rapikan dulu. Ulun rapikan. Terus seperti ini tadi ya. Ini kotak dialognya juga bisa diperbesar apabila tulisannya banyak. Kemudian ini untuk rata kiri, kanan, tengah, rata kanan kiri. Nah, bisa di custom, bold, italic. Terus ini ada transform. Transform ini untuk mengatur skalanya. Kemudian ada position kalau kita geser. Jadi ini merubahnya tidak harus diklik terus diketik ya. Klik, tahan, lalu geser-geser. Nanti bisa merubah posisi kotak teksnya ini atau box teksnya. Terus ada rotate untuk memutar teks. Nah, kayak gitu simpelnya. Opacity ini untuk transparankan tulisan. Terus bisa dikasih animasi atau di custom animasinya. Ini ada menu animation. Kalau kita klik, nanti efeknya akan berubah-ubah pada tulisan tersebut. Klik 2 kali Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini munculnya di menu custom tadi atau advance. Nah, kalau di
bukan di menu advance ya. Kalau advance ini nanti masuk ke menu settingan yang lebih detail untuk openingnya. Nah, ini akan banyak lagi settingan yang harus diutak-atik atau bisa di custom oleh Bapak Ibu sekalian. Cuman ulun pribadi tidak merekomendasikan terlalu jauh ke dalam situ, takutnya akan membuang-buang waktu, dan kalau terjadi kesalahan dan bingung, jadinya berantakan ini. Nanti template-nya jadi berantakan. Jadi mending ganti seperlunya aja dari template yang sudah disediakan Wondershare Filmora. Tuh. Dan di bawahnya kalau misalnya diganti bisa diberi nama Ahmad Julfiano misalkan. Tuh. Nah, ini untuk opening. Kalau sudah, biasanya antara perpindahan satu potongan video ke potongan yang lain itu dikasih yang namanya transisi. Nah, ada menu transition. Sekali lagi, kalau Wondershare Filmora ini kita tambahkan dengan efek preset yang lain-lainnya, akan punya banyak pilihan transisi juga. Nah, jadi basicnya sebenarnya di sini ada pilihan basic ya, ini standar-standar yang sudah disediakan Wondershare Filmora. Tapi ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita aplikasikan juga sebenarnya. Nah, ini yang ulun tambahkan di sini, ada tambahan folder media, ada education, business, lifestyle. Ini yang dari ulun install. Jadi kalau ini ulun pakai, kita coba cek ya satu-satu nih. Ini ulun taruh nih. Cara mengaplikasikannya, pilih salah satu transisi, terus ditarik dan bisa ditaruh di bagian akhir video pertama, atau awal video, atau di tengah-tengah video pertama dan kedua seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian track video ini. Nah, ini ulun taruh di antara video 1 dan 2 ya, opening dan video. Kalau di play jadinya seperti ini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu transisi. Jadi kalau mau dihapus, klik bagian transisinya terus delete. Terus cari lagi transisi yang lain, tarik. Nanti play, review. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu fungsinya transisi. Kemudian ada efek. Nah, ada menu efek. Efek ini jarang ulun pakai karena biasanya untuk tampilan videonya saja diberi efek tertentu, misal ya. Ini misal. Sekali lagi, ini akan terlihat aneh sebenarnya kalau video-video presentasi dikasih efek. Misal video ini ulun kasih efek yang namanya kanvas. Nah, ini ulun tarik. Efek kanvasnya ditarik dan langsung ditaruh ke dalam video yang ingin diberi efek. Terus dilepas. Nah, jadi kan aneh nih kalau dipasang sembarangan. Artinya jangan menggunakan efek yang tidak perlu pada video kita. Kemudian ada elemen. Menu elemen. Elemen ini berisikan objek-objek yang bisa ditaruh seperti icon tertentu pada video kita. Jadi misal kayak gini nih. Di tempat ulun ada efek elemental fire, dan ini ulun tarik lalu ulun taruh di bagian tertentu di atas track videonya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di play tuh, Assalamualaikum warahmatullahi itu efek. Atau yang lain ditariknya jadi atas sini. Golongan 3 angkatan 3. Nah, jadi selama penempatannya di atas video yang ingin dikasih efek, dia akan tampil. Tapi kalau ini ditaruh di bawah, efeknya tidak akan tampil karena ketutupan video yang di atasnya, kayak gitu teorinya. Kemudian ada split screen. Split screen ini fungsinya adalah membuat tampilan layar atau efek di frame videonya bisa menjadi 2 potongan. Jadi misalkan di sini ada 1, 2 ketika ini ditarik. Nah, yang bagian nomor 1 ini bisa kita taruh video tertentu, dimasukin, ini lu cobalah ini kalau salah. Nah, ditarik ke sini, terus yang ini tarik ke sini. Jadi kayak gitu. Jadi kalau di play ada 2 Assalamualaikum. kayak gini. Nah, ini ulun hapus karena tidak penting. Oke, sudah. Nah, itu split screen, elemen, efek, transition, title. Sekarang audio. Audionya sudah disediakan banyak. Ada beberapa yang sudah terdownload, ada yang belum. Misal ulun pilih salah satu musik di sini, ada Minesweeper
Ulun pilih dan tarik ke bawah. Kenapa di bawah? Karena track audionya memang di bawah. Nah, jadi yang kadang bingung adalah video yang kita masukkan sudah punya suara, lalu kita masukkan suara lagi dan di play jadinya ke double. Otomatis suara aslinya ketutupan. Nah, ini caranya adalah kita turunkan volume audio yang kita masukkan tadi sebagai background. Caranya cukup mengarahkan kursor ke bagian track audio yang sudah dimasukkan, terus arahkan ke bagian garis. Ini ada garis kayak garis potong kayak itu adalah volume dari audionya. Nah, kalau sudah diarahkan kursornya ke situ, klik lalu turunkan, klik tahan dan turunkan. 3 tahun 2022 kelompok 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, jadi itu cara sederhana untuk memasukkan background dan menurun naikkan audionya. Jadi itu penggunaan sederhana dalam Filmora. Jadi bisa dieksplor lagi, makanya bilang Filmora ini sederhana, simple, instan, mudah dipakai, bisa dieksplor sedemikian rupa. Cuman ketika masuk ke bagian eksplorasi yang terlalu dalam akan jadi rumit. Jadi yang penting kita bisa basicnya dulu. Yang penting bisa menyusun potongan-potongan video, gambar, foto, terus memasukkan title, transisi, kemudian menyesuaikan audio sampai mengekspor. Nah, cara mengekspornya di sini ada pilihan menu ekspor. Bapak Ibu sekalian klik saja ekspor, lalu pilih export to device atau create video. Ini sama aja sebenarnya. Ulun pilih yang export to device. Bisa dipilih nih, bisa disesuaikan. Ada lokal, ini format-format dasar video sampai audio. Kemudian device ini dia menyesuaikan dengan format media yang mau diaplikasikan videonya tadi. Ada YouTube. Nah, ini kalau YouTube kita bisa langsung upload ke YouTube, asal di loginkan dulu di sini YouTube-nya. Ada Vimeo, biasanya ada akun Vimeo juga, bisa ngupload video di situ. DVD ini buat ngeburning langsung ke kaset. Nah, biasanya ulun pilih yang mana? Yang lokal. Ulun pilih yang MP4, beri nama jadi misalkan. Terus pilih foldernya, pastikan ingat foldernya Bapak Ibu sekalian. Resolusi ini kita sesuaikan. Tentunya kita ingin video dengan hasil resolusi yang besar atau bagus. Bukan besar dan bagus ya, maksudnya gini. Peruntukannya apa dulu? Kalau di YouTube kita bisa coba pakai resolusi yang paling besar, karena di YouTube pun juga ada menu menurunkan resolusi. Tapi kalau kita bikin videonya kecil duluan, nanti mau dirubah besar pun di YouTube nggak bisa. Jadi mending kita bikin resolusi yang besar duluan, 1920 kali 1080. Karena ini yang umum dipakai. Mau lebih besar lagi bisa. Ini jatuhnya ke 4K, tapi takutnya makin lambat nanti ngerender atau ekspornya. Terus di sini ada frame rate. Nah, frame rate ini sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi ini standarisasi kerapatan gambar dalam videonya. Jadi gambar yang menyusun sebuah video bergerak itu ada banyak dalam 1 detik. Nah, standar yang biasa dipakai dalam sinematik sebenarnya itu ada 25. Nah, ini ada 24, 25 nih. Boleh pilih yang 25 aja. Tapi kalau menjelaskan lagi sebenarnya lebih panjang pemahaman tentang FPS ini. Jadi mau bikin yang 60, mau yang 25, selama video itu cuma presentasi biasa tidak akan terlalu ngaruh. Kecuali Bapak Ibu sekalian bikin konten audiovisual kayak film pendek. Dan itu pun juga tergantung dari hasil video yang direkam dari kameranya. Nah, ini yang pilih yang 25. Bitrate-nya makin besar, bitrate ini makin bagus kualitas gambarnya, ketajamannya, kualitas suaranya, kemudian dan ukurannya juga pasti makin besar. Jadi usahakan bitrate-nya bisa kita sesuaikan aja. Misal lah, di sini kan 8000 standarnya. Ulun coba pilih yang agak sedikit rendah, 4000. Otomatis nanti di sini yang dari better ke good. Jadi ini kayak skala kualitas saja. Selama videonya terlihat masih bagus, tidak masalah menurut ulun mau bitrate-nya diturunkan. Yang penting skalanya ini udah besar duluan. Terus bagian audio tidak usah dirubah-rubah karena defaultnya settingan ini sudah menyesuaikan dengan kualitas audio yang kita masukkan.
Kalau kita rubah-rubah lagi nanti takutnya audionya bisa berubah, kejernihannya, kejelasannya. Jadi mending tidak usah dirubah. Ini standar yang sudah baik lah untuk standarisasi audio dalam video yang untuk dipakai. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan Ulun masalah format ini mungkin bisa ditambahkan dalam kolom komentar, karena Ulun juga masih tahap belajar. Ulun cuma menyampaikan pengalaman yang Ulun dapat sampai detik ini. Nah, kalau ini sudah, kita pilih OK. Nah, ini ada size-nya 134. Kalau kita rubah nih misal ya, bitrate-nya jadi 80.000. Nanti akan jadi best kualitasnya. Otomatis jadi 2 GB nih. Jadi memorinya makin besar. Makanya tadi Ulun bilang mending yang kecil-kecil aja. Kalau sudah, diekspor. Tunggu sampai selesai. Oke, sampai selesai. Nanti sampai 100% ada pilihan nanti find target atau close. Kita lihat find target itu nanti dia ngebuka folder sendiri. Nah, kalau sudah bisa dicek videonya, baru diupload. Oke, demikian tutorial singkat penggunaan atau bagaimana cara memakai Wonderstar Filmora untuk memudahkan pekerjaan kita dalam editing video sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.